Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materinya interaksi obat dengan enzim. Sebelumnya saya mau memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Faiza Afdalia, yang kedua Harnika Setiani, Muhammad Miftahizul Amik, Nadia Salsabila, Siti Puspasari, Puji Astuti, Salsa Dwi Anggi, dan Zulfa Nada Rizky Hanifah. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Zulfa Nada Rizky Hanifah. Yang pertama, enzim. Enzim adalah protein yang memiliki aktivitas katalisis, yaitu mempercepat reaksi kimia pada sistem biologi. Suatu enzim tidak mempengaruhi konstanta ekuilibrium reaksi yang dikatalisisnya, tetapi menurunkan ambang energi yang dibutuhkan sehingga reaksi bisa bekerja dengan lebih mudah. Aksi obat pada enzim diperantarai oleh sedikitnya dua mekanisme, yaitu molekul obat bertindak menjadi substrat analog yang beraksi sebagai inhibitor kompetitif bagi enzim. Molekul obat bertindak sebagai substrat yang salah satu palsu atau false substrate. Substrat harus ada hubungan atau kontak antara enzim dengan substrat untuk dapat bekerja terhadap suatu hubungan antara substrat dengan enzim hanya terjadi pada bagian atau tempat tertentu saja. Tempat atau bagian enzim yang mengadakan hubungan atau kontak dengan substrat dinamai bagian aktif. Hubungan hanya mungkin terjadi apabila bagian aktif mempunyai ruang yang tepat dapat menampung substrat. Apabila substrat mempunyai bentuk atau konfirmasi lain, maka tidak dapat ditampung pada bagian aktif suatu enzim. Dalam hal ini, enzim itu tidak dapat berfungsi terhadap substrat. Ini adalah penjelasan mengapa tiap enzim mempunyai kekhasan terhadap substrat tertentu. Ada dua teori yang mengungkapkan cara kerja enzim, yaitu satu, teori kunci dan anak kunci. Teori ini ditemukan oleh Emil Fischer yang menyatakan kerja enzim seperti kunci dan anak kunci. Melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertase sebagai berikut. A. Enzim memiliki sisi aktivasi tempat melekat substrat. B. Hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. C. Hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. D. Enzim plus substrat, kompleks enzim substrat, hasil akhir plus enzim. Dua, teori kecocokan induksi atau induced fit theory. A. Bukti dari kristalografi sinar X, diketahui bahwa sisi aktif enzim bukan merupakan bentuk yang kaku, tapi bentuk yang fleksibel. B. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. C. Ketika substrat terikat pada enzim,
Sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. D. Interaksi antara enzim dan substrat disebut induced speed. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. 1. Suhu. Reaksi yang dikatalisis oleh enzim akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu 0 sampai 35 derajat Celcius. Suhu ideal kerja enzim adalah 30 sampai 40 derajat Celcius dengan suhu optimum 36 derajat Celcius. Di bawah atau di atas suhu dalam misalkan enzim akan menggumpal atau denaturasi dan hilang kemampuan katalisisnya jika dipanaskan. 2. Logam berat. Logam berat seperti Ag, yaitu perak, seng, tembaga, Pb timbal, dan Cd. Enzim menjadi tidak aktif. 3. Logam. Aktivitas enzim meningkat jika bereaksi dengan ion logam jenis Mg, yaitu magnesium, Mn mangan, Ca kalsium, dan Pe besi. pH. Enzim bekerja pada pH tertentu. Enzim hanya dapat bekerja pada pH yang ideal. Enzim petialin hanya dapat bekerja pada pH netral. Enzim pepsin bekerja pada pH asam, sedangkan enzim tripsin bekerja pada pH biasa. Insight. 5. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kerja waktu yang dibutuhkan untuk suatu reaksi semakin cepat, sedangkan kecepatan reaksi dalam keadaan konstan. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat kerja enzim. Tapi jika kerja enzim telah mencapai titik maksimal, maka kerja enzim berikutnya akan konstan. 6. Faktor internal atau faktor dalam. Vitamin dan hormon berpengaruh terhadap aktivitas kerja enzim. A. Hormon tiroksin merupakan hormon yang mempengaruhi proses metabolisme tubuh. B. Vitamin dalam tubuh berfungsi sebagai alat pengaturan seluruh proses fisiologi dalam tubuh. 7. Keberadaan aktivator dan inhibitor. A. Aktivator. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan enzim antara enzim dengan substrat. B. Inhibitor. Inhibitor merupakan molekul yang menghambat ikatan antara enzim dengan substrat. D. Mekanisme kerja obat pada enzim. Obat yang bekerja pada enzim dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme aksinya. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat reaksi normal yang diperantarai suatu enzim. Aspirin, suatu obat analgesik, bereaksi menghambat enzim siklosigenase yang diperantarai perubahan substrat asam arachidonat menjadi beberapa mediator inflamasi, yaitu prostaglandin, tromboksan, neostigmin atau obat pada miastenia gravis, dan racun organofosfat atau disopropyl fosfat, isofluorofosfat, dan malation. Menghambat enzim asetilkolinesterase yang mendegradasi asetilkolin menjadi kolin dan asam asetat sehingga mengakibatkan peningkatan kadar asetilkolin. Captopril atau antihipertensi AC inhibitor bereaksi dengan menghambat angiotensi converting enzim sehingga menghambat pembentukan angiotensi 2 atau suatu vasokonstriktor poten. Allopurinol, suatu obat antigot, bereaksi dengan menghambat enzim santin oksidase. Simvastatin merupakan obat yang menurunkan kadar lipid. Obat ini bereaksi menghambat enzim HMG CoA reduktase, suatu rate limit enzim pada sistem kolesterol.
antibiotik menghambat sintesis folat, yaitu sulfonamid dan trimetoprim beraksi secara sinergis menghambat enzim dihidroterat sintesa dan hidroreduktase. 2. Substrat palsu. Obat anti kanker fluorouracil merupakan suatu contoh obat yang bereaksi secara substrat palsu. Pada proses normal, urasil dapat 2-deoksymethyldilat berubah menjadi 2-deoksidimetilat melalui enzim timidilat sintetase. Timidilat tersebut digunakan dalam proses sintesis purin atau DNA. Pada pemberian fluorouracil, senyawa ini akan mengalami transformasi kimia untuk membentuk produk abnormal yang mengganti jalur metabolisme yang normal. Fluorouracil mengganti urasil sebagai intermediate pada biosintesis purin. Dalam tubuh fluorouracil diubah menjadi fluorodeoksyiuridin monofosfat, dapat berinteraksi dengan timifilat sintetase namun tidak menghasilkan DTMP. Hal ini mengakibatkan penghambatan sintesis DNA dan pada akhirnya pembelahan sel tadi. Contoh lain adalah motildopa, suatu obat antihipertensi sel blocker. Satunya dipacu oleh aktivitas saraf simpatik pada organ kardiovaskuler dengan melibatkan noradrenalin atau NA pada pemberian metildopa. Senyawa tersebut dapat berinteraksi dengan enzim tersebut sehingga tidak terbentuk noradrenalin namun terbentuk metil noradrenalin. Metil noradrenalin merupakan agonis alfa-2 adrenergik. Aktivitas pada reseptor alfa adrenergik menyebabkan penghambatan pelepasan noradrenalin pada sistem saraf simpatik. Tujuan kerja obat pada enzim. 1. Mencegah pembentukan produk akhir. Allopurinol, enzim xanthion oksidase atau SOD, enzim xanthin oksidase merupakan enzim penting untuk katabolisme purin. SOD mengkatalisis konversi hipoxantin menjadi xanthin dan xanthin menjadi asam urat. Asam urat terutama diekskresi via urin. Allopurinol, suatu obat urikostatik dan metabolit utama alloxanthin, bekerja dengan menghambat SOD.
Mekanisme kerjanya berdasarkan pengurangan sintesa asam urat atas dasar persaingan substrat dengan zat-zat purin berdasarkan enzim santinoksidase. Purin dirombak menjadi hipoksantin. Hipoksantin diubah menjadi santin oleh enzim santinoksidase menjadi asam urat. Tapi dengan adanya allopurinol, santinoksidase melakukan aktivitasnya terhadap allopurinol sebagai pengganti purin. Di dalam hati obat ini dioksidasi oleh santinoksidase, oksipurinol, aloksantine aktif yang terutama diekspresikan dengan kemih, sehingga perombakan hipoksantin dikurangi dan sintesa asam urat menurun kurang lebih 50%. Kadar urat berlangsung turun sehingga kristal natrium urat di sendi tidak terbentuk lagi. Diperkirakan 1-3 minggu kadar asam urat mencapai nilai normal. NID sikloksigenase. Enzim siklooksigenase disebut juga prostaglandin H2 sintase, terdiri dari isoenzim COX1 dan COX2. COX adalah enzim yang mengkatalisis konversi asam arakidonat menjadi mediator lipid yang sangat aktif, yaitu prostaglandin dan tromboksan. PG dan TX terlibat dalam berbagai proses fisiologis meliputi induksi respon inflamasi vaskuler yang merupakan respon dari kerusakan jaringan atau infeksi, demam, dan persepsi nyeri, hemostatis, sitoproteksi mukosa lambung, dan regulasi ginjal. Penghambatan terhadap COX dapat meringankan berbagai gejala penyakit, terutama penyakit sambungan sendi seperti artritis reumatoid. Tetapi penghambat COX dapat menyebabkan efek samping yang berkaitan dengan penghambatan fungsi fisiologis, seperti toksisitas terhadap saluran cerna. Contoh inhibitor COX non-selektif, asetamol, asam mefenamat, ibuprofen, dan lain-lain. Sedangkan penghambatan selektif terhadap COX2 oleh golongan koksib, selekoksib, dan lain-lain memberikan efek samping terhadap saluran cerna. Melindungi substrat, MAO, bloker, phenelzin, dan treniloprimin.
Obat ini menghambat enzim monoamin oksidase MAO yang menguraikan zat-zat moamin, adrenalin, serotonin, dopamin, tidak diurai lagi, dan kadar plasmanya naik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.